Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Lia. Aku seorang ibu rumah tangga yang senang berbagi kegiatan aku sehari-hari dan juga sharing bagaimana aku mengatur keuangan keluarga aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam berkat Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Alhamdulillah nih, kita masih bisa merasakan bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021 ini. Di luar sana, kurva pandemi sudah mulai agak melandai ya. Yuk kita tetap jaga prokes dan patuhi aturan pemerintah untuk stay at home selama liburan Natal dan Tahun Baru nanti ya. Supaya tahun depan insya Allah keadaan lebih baik dan kita bisa beraktivitas lebih leluasa di luar rumah. Amin. Nah, seperti judulnya, kali ini aku mau share tentang cara aku membuat budget keuangan rumah tangga keluarga kami di bulan Desember ini. Mau flashback dulu ya sebelumnya, boleh kan? Aku tuh memulai nulis budget kayak gini sejak tahun 2021 ini loh, tepatnya di bulan Juli. Ada sih videonya, boleh nanti kalau yang penasaran tonton videonya setelah selesai nonton video ini ya. Nah, awal mulai budgeting itu karena terinspirasi juga sih dari salah satu YouTuber. Terus setelah memulai budgeting, malah menemukan semakin banyak teman-teman dan mami-mami di luar sana di YouTube yang sama-sama belajar tentang budgeting ini. Jadi makin bikin aku semangat karena merasa banyak temennya. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Aku itu bukan seorang ahli keuangan. Aku cuma seorang ibu rumah tangga yang sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Jadi ya aku tuh cuma ngerti keuangan rumah tangga aku doang. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin bisa disesuaikan dengan keadaan keuangan rumah tangganya masing-masing ya. Oke, untuk budgeting di bulan Desember ini, aku mau menerapkan metode yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya aku membedakan pengeluaran menjadi dua, yaitu fixed expense atau pengeluaran tetap dan variable expense atau pengeluaran tidak tetap. Kali ini aku mau menggunakan metode yang sedikit berbeda. Metode apa? Tonton sampai selesai ya. Nah, bulan Desember ini tema budgetingnya masih hitam-hitam aja nih sama kayak bulan lalu. Soalnya aku lagi suka banget sama warna hitam. Jadi nggak apa-apa ya. Jadinya temanya bulan ini adalah Black December, bukan White December. Teman-teman udah pada bikin budgeting belum nih bulan ini? Menurut pengalaman aku 6 bulan ke belakang ya, semenjak aku memulai budgeting ini tuh banyak banget manfaatnya yang aku rasakan. Jadi kan kita tuh sudah mengalokasikan uang yang kita punya berdasarkan dengan kebutuhan dan pos-posnya masing-masing kan ya. Pertama itu membuat keuangan jadi lebih terorganize dengan lebih baik. Dan yang paling penting insya Allah kalau kita bisa pinter mengatur keuangannya, mengatur budgetingnya, ini tuh bisa mencegah dari kebokehan di tanggal-tanggal tua atau di akhir bulan teman-teman. Yuk, jadi mari kita budgeting bersama-sama. Nah, ini pertama, aku menuliskan dulu uang bulanan yang biasa diberikan suami aku setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami ya, sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini nih metode yang aku bilang tadi sedikit berbeda dari budgeting bulan-bulan aku lalu sebelumnya. Nah, aku di bulan Desember ini menggunakan metode saving, playing, dan living. Nah, untuk kategori saving atau tabungan dan investasi, di sini aku masukkan pos untuk keluarga sebesar Rp500.000. Nah, sebenarnya pos keluarga ini bukan untuk keluarga aku ya, tapi untuk keluarga aku dan suami aku. Jadinya hitung-hitungannya ini adalah investasi akhirat lah buat kami sekeluarga ya. Jadi aku masukkan ke kategori saving ini. Nah, terus di situ juga ada pos dana darurat. Nah, untuk dana darurat ini sebenarnya aku baru memasukkan di bulan Desember ini. Jadi aku mau belajar untuk menyisihkan sebagian uang kami untuk kebutuhan dana darurat. Nanti untuk pembahasan dana darurat ini mungkin aku akan bikin satu video khusus ya, karena lumayan agak panjang kalau dijelaskan di sini. Nah, selanjutnya untuk playing atau kehiburan atau keinginan, ini aku masukkan di sini adalah wifi dan TV kabel, kartu halo,
hiburan atau jajan, dan juga untuk jajan anak. Aku masukin di kategori playing. Nah, sementara untuk kategori living, ini adalah benar-benar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga kami untuk hidup gitu ya. Jadinya semuanya aku masukin di sini. Kayak listrik, belanja bulanan, belanja mingguan untuk lauk dan sayur, terus ada susu anak aku, popok, juga ada beras, nanti di sini gas, air, dan lain sebagainya. Pokoknya di kategori living ini adalah pos-pos yang memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau nggak ada pos-pos ini, kasarnya tuh kita nggak bisa hidup gitu ya. Nah, juga di sini aku masukkan dana lain-lain. Nah, dana lain-lain ini beda tadi ya dengan dana darurat. Dana lain-lain ini gunanya adalah untuk menalangi kalau misalnya ada over budget gitu di masing-masing pos tadi. Metode living, playing, saving ini populer digunakan oleh Ibu Prita Gozi, salah seorang finance consultant yang cukup populer ya di Indonesia. Udah pada sering kan dengar namanya Ibu Prita. Nah, menurut beliau, komposisi yang ideal untuk living, playing, dan saving itu adalah living 50%, saving 30%, dan playing 20% dari total pendapatan keluarga kita. Nah, coba sekarang kita lihat ya, untuk keuangan rumah tangga aku, apa udah cukup sesuai komposisinya. Jadi, kalau tadi dilihat, total saving aku di bulan Desember ini adalah sebesar 850.000. Yang berarti itu hanya sebesar 17% dari total uang bulanan. Kemudian untuk total playing itu sebesar 1.150.000, 23% dari uang bulanan, dan untuk total living sebesar 3 juta yang berarti 60% dari uang bulanan. Nah, kalau dibandingkan berarti komposisi living, playing, dan saving aku adalah 60% untuk living, 23% untuk playing, dan savingnya 17%. Pemenuhan livingnya masih tinggi dibandingkan dengan savingnya yang masih cukup rendah, yaitu 17%. Tapi untuk sementara aku merasa bahwa komposisi ini udah cukup oke lah ya untuk kondisi keuangan keluarga aku yang sekarang. Mungkin nanti kalau bisa aku sedikit menambah presentasi untuk saving aku. Sekarang jujur saja masih mau fokus dulu untuk bisa melunasi hutang-hutang yang masih ada, biar nanti kalau hutangnya sudah lunas bisa lebih tenang dan leluasa untuk mulai saving atau mungkin investasi. Oh ya, ngomong-ngomong masalah hutang, teman-teman kalau punya hutang KPR itu masukinnya ke kategori saving ya, karena kan nanti kalau sudah lunas rumahnya akan menjadi aset buat keluarga. Tapi kalau punya hutang konsumtif seperti cicilan motor, cicilan mobil, atau hutang kartu kredit itu masukinnya ke kategori living ya teman-teman. Nah, buat yang penasaran kok aku ngomongin hutang tapi anggarannya nggak ada di budget ini. Memang dana budget untuk hutang dan pemenuhan operasional suami aku, termasuk juga untuk dana sinking fund, itu sudah ada dananya sendiri ya teman-teman dari gaji suami aku. Jadi berbeda dengan uang bulanan ini. Uang bulanan ini itu adalah 100% digunakan untuk urusan rumah tangga saja, pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Nah, ini aku mau nulis quote dulu untuk menyemangati diri sendiri, karena merasa akhir-akhir ini tuh lagi suka minder sama diri sendiri. Kok aku gini-gini doang ya, sementara teman aku di luar sana kok kayaknya sudah pada sukses dengan pilihan hidup mereka sendiri masing-masing. Jadi daripada ngeluh dan negative vibes melulu, aku mau menyemangati diri sendiri dengan menulis quotes. Believe in yourself, you are brave enough than you think, you are talented than you know, and you are capable of more than you imagine. You are good enough, you are more than you think you are. Aku mau menyemangati diri sendiri biar semangat. Yuk buat kita semua teman-teman yang lagi nonton video ini, mari terus bersemangat bahwa diri kita itu udah cukup baik kok buat diri kita sendiri. Aduh, apa sih ngomongnya? Ya gitu deh. Terima kasih ya teman-teman sudah bersedia menonton video aku sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.